Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya itu videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini setiap ada komentar pasti saya catat teman-teman, dan pertanyaannya itu sangat banyak sekali. Tetapi bagi teman-teman yang tidak terjawab, karena setiap saya share video jawaban-jawaban itu jarang semuanya terjawab teman-teman ya, jujur karena memang durasinya terlalu panjang ya kalau seandainya saya jawab semuanya. Tetapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kalian itu semuanya sudah mencoba saya tulis, teman-teman mencoba saya jawab gitu. Tetapi karena mungkin ya durasinya terlalu panjang, akhirnya tidak terjawab juga. Tetapi kalian nggak usah kecewa, kalian nggak usah bingung teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis itu semuanya itu bakalan membaik lagi teman-teman ya, termasuk keluhan yang sekarang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman ya, kalian bakalan sehat lagi, kalian bakalan sembuh lagi, karena untuk gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Kalian juga nanti bisa melewatinya, kalian itu bakalan sehat lagi, kalian bakalan sembuh lagi. Itu janji saya teman-teman, bahkan saya berani berjanji ya, saking tidak berbahayanya. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan yang pertama teman-teman ya, berat badan saya semakin turun. Bagaimana caranya agar berat badan cepat naik? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis lebih dominan teman-teman ya, berat badannya itu turun. Tetapi kadang ada juga orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis berat badannya itu tidak turun teman-teman ya. Tetapi rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis berat badannya itu turun, termasuk saya dulu. Nah itu teman-teman ya, dan ketika berat badan kita turun, kadang kita itu suka bingung. Ini kenapa nih? Bagaimana caranya nih supaya berat badan kita itu tambah naik lagi? Karena ya ketika kita turun itu kurang percaya diri, teman-teman yang pertama. Kemudian apalagi kalau seandainya ada orang
yang bilang, wah kenapa ini kok sekarang badannya kurus. Mental kita itu turun teman-teman, nggak nyaman lah kalau seandainya kita itu berat badannya itu turun. Nah bagaimana sekarang caranya supaya berat badan kita itu kembali lagi? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita berat badan turun itu rata-rata ada dua penyebab teman-teman. Yang pertama, ya wajar kalau seandainya berat badan kita turun itu karena memang pencernaan kita itu sedang tidak normal. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak vitaminnya, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah itu teman-teman, alhasil ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, sudah pasti nanti berat badan kita itu tidak naik-naik atau tidak stabil, bahkan kita itu nyaris turun gitu teman-teman ya. Wajarnya ke sana gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya itu selalu stres tiap harinya teman-teman ya, terlalu banyak pikiran, apalagi orang yang terkena asam banyak pikirannya itu yang menegangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah pasti ketika kita stres terhadap hal itu teman-teman ya, itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau seandainya kita itu berat badannya itu turun. Nah sekarang solusinya gimana nih agar berat badan kita itu kembali stabil lagi? Nah sekarang gimana caranya? Walaupun dalam keadaan kita seperti ini, pencernaan kita sedang error, kemudian ketika kita sedang stres gitu teman-teman ya, gimana caranya supaya berat badan kita itu tambah lagi? Gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi teman-teman ya. Untuk saya sendiri dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya mencoba sering makan saja. Jadi makan untuk saya pribadi dulu nggak normal teman-teman ya, bisa 7 kali gitu teman-teman ya. Jadi sering makan lah ya, tujuannya untuk kebutuhan tubuhnya itu biar terpenuhi teman-teman ya. Saya sering makan, sering ngemil, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, tidak kurang gitu teman-teman. Kemudian mencoba menghindari pengurasnya yaitu stres teman-teman ya. Kalau seandainya kita selalu melakukan hal itu dengan konsisten teman-teman ya, itu pasti nanti berat badan kita itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, minimal ada perbaikan lah, ada peningkatan. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi dua hal tersebut kadang ada satu yang sulit kita tangani gitu teman-teman. Kalau makan mungkin kita bisa paksakan ya, kita konsumsi makan, sering ngemil, sering makan, kita bisa paksakan. Tetapi untuk menghindari stresnya teman-teman itu agak sulit ya. Nah, kita tahu sendirilah, untuk menghindari stres itu hanya dengan cara selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, tetapi kadang ketika melakukan aktivitas yang menyenangkan itu ya stres itu nggak hilang-hilang, teman-teman ya, selalu saja teringat dengan yang namanya penyakit, sensasi, penderitaan, teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya kita biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan itu tanpa henti gitu teman-teman ya, hari ini kita beraktivitas yang menyenangkan, besoknya melakukan lagi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kita biasakan seperti itu setiap hari teman-teman ya, nanti tanpa disadari stresnya itu teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan ketika saat sekarang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika ada stres, jangan pantang menyerah teman-teman ya, jangan menyerah. Usahakan kalian tetap semangat melakukan aktivitas yang menyenangkannya. Biar nanti kalian mulai terbiasa kembali dengan hal-hal yang menyenangkan, dan biar kalian itu nanti pikiran-pikiran tentang negatifnya itu mulai teralihkan lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan mulai dari sekarang jangan patah semangat gitu teman-teman ya, harus semangat terus melakukan aktivitas yang menyenangkan biar kalian itu terhindar dari stresnya. Dan kalau seandainya terhindar dari stresnya ditambah lagi kalian sering makan, nanti berat badan kalian itu bakalan nambah lagi, bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian selanjutnya dari Ade Naryadi. Jadi kepikiran lagi gara-gara ada tetangga meninggal karena sakit begitu lama gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti banyak ketakutan lah gitu teman-teman ya. Apalagi kalau seandainya ada tetangga atau sanak saudara yang meninggal, kemudian ditambah lagi dapat keterangan dia meninggalnya gara-gara sakitnya itu lama gitu teman-teman ya. Kayak macam saya gini seperti ini. Nah itu teman-teman ya, kadang bisa membuat kita itu mentalnya itu menjadi turun lagi,
dan akhirnya pikirannya itu negatif lagi. Karena jujur untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder selalu menyamakan teman-teman ya, takutnya saya seperti dia gitu teman-teman ya, meninggal. Nah itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang meninggal itu yang pertama takdir. Takdir itu tidak bisa kita lewati teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita tidak bisa kita hindari teman-teman ya. Yang namanya takdir tidak bisa kita pungkiri. Kemudian yang keduanya penyakit berat. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa percaya diri sendiri teman-teman ya. Kemudian bisa percaya juga ke dokter. Dokter kalau seandainya sudah mendiagnosa kalian cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, cuman dispepsia saja, cuman gastritis saja, cuman GERD doang gitu teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir, itu bukan penyakit yang berbahaya. Nah makanya dalam keterangan itu kayak macam asam lambung itu bukan penyakit teman-teman ya, hanya gangguan asam lambung, gangguan GERD, gangguan gastritis. Nah itu teman-teman bukan penyakit teman-teman ya. Jadi yang namanya gangguan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Yang berbahaya itu adalah penyakit berat. Sementara kalian diagnosa sama dokternya itu cuman asam lambung saja, cuman GERD saja mungkin, cuman gastritis saja mungkin, seperti itu teman-teman. Makanya usahakan jangan pernah menyamakan keadaan kalian dengan orang lain yang sudah meninggal. Nah itu teman-teman, mungkin orang yang meninggal itu ya sudah takdirnya itu yang pertama, kemudian ada penyakit yang berbahaya. Tetapi untuk kalian sudah cek dokter gitu kan orang aslam itu biasanya suka waspada ya, bahkan ke dokternya itu selalu berulang-ulang ya, dicek lagi, ada sensasi sedikit dicek lagi, dan dokter selalu menyatakan baik-baik saja. Malah kalau seandainya dokternya pusing, itu selalu menyarankan bapak ini sebaiknya ke psikiater saja, ibu ini sebaiknya ke psikiater saja. Ya karena dokter itu sulit menjelaskannya gitu teman-teman ya, sulit mencarinya. Ya karena dicek, diperiksa selalu baik-baik saja. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian, berarti kalian itu baik-baik saja teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter. Dokter lebih pintar karena memang di bidangnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan pernah menyamakan dengan orang lain. Kalian itu sehat gitu teman-teman ya. Kalau ketakutan sih wajar gitu teman-teman ya, takutnya kita menjadi mati, wajar itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan berlebihan, itu menjadi gangguan buat kalian teman-teman ya. Kalian menjadi tidak nyaman, kalian pikirannya menjadi tidak nyaman, bahkan perasaannya juga menjadi tidak nyaman, sampai aktivitasnya juga terbatas ya. Karena ketika melakukan aktivitas itu selalu kepikiran, wah takutnya nanti gua mati nih kayak dia. Itu menjadi gangguan teman-teman. Nah makanya jangan pernah menyamakan keadaan kalian dengan orang lain. Percayakan saja sama dokter. Kalau seandainya kata dokter kalian cuma asam lambung saja, ya sudah beres teman-teman ya. Takdir kalian masih panjang. Nah itu teman-teman ya, hidup kalian masih panjang. Toh sampai detik ini juga kalian masih bisa menghirup udara segar. Berpikir positifnya ke sana. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Peli Pladika, kerja dikit aja gampang ngap, gampang sesak, beda dengan dahulu sebelum terkena aslam. Solusinya Pak, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mengalami hal seperti itu teman-teman ya, termasuk saya dulu saat terkena gangguan asam itu ya, kadang jangankan aktivitas yang besar ya, kita nyapu doang saja depan rumah, nyapu ya paling cuma beberapa meter kita mudah capek, kita mudah lelah gitu teman-teman ya, kita mudah ngos-ngosan, kita mudah ngap. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita energinya nggak ada, terkuras dari stres atau memang pencernaan kita sedang error, jadi energinya kurang maksimal lah gitu teman-teman. Ditambah lagi kita ada ketakutan. Nah itu teman-teman. Nah kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai hal seperti itu, kalian tenang saja. Itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam kita itu kembali dari nol, baik tenaga, pemikiran, perasaan, keadaan tubuh itu kita kembali dari nol. Nah makanya usahakan ketika saat ini terkena asam, lakukan kebiasaan-kebiasaan kalian layaknya orang normal gitu teman-teman ya. Tujuannya biar kalian itu di situ ada pembiasaan, ada pelatihan teman-teman ya. Sama saya juga dulu seperti itu teman-teman ya, nyapu dikit mudah capek gitu teman-teman ya, nyuci piring aja bantu istri itu mudah capek, sama lah gitu teman-teman. Tetapi nanti juga kalau seandainya kalian terbiasa dengan aktivitas-aktivitasnya, nanti tenaga kita itu hadir lagi,
kemudian gampang lelah, ngap-ngap, kemudian dada terasa sesak itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang jangan menyerah, terus lakukan aktivitas yang menyenangkannya, terus lakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, layaknya kalian orang sehat. Walaupun dalam keadaan sekarang itu masih terbatas teman-teman ya. Kerja dikit, capek, duduk gitu teman-teman ya. Nyuci piring, capek walaupun belum kelar, duduk lagi. Tetapi kalian jangan menyerah. Lakukan terus biar di situ nanti ada pembiasaan, ada pelatihan. Biar nanti kalian itu cepat normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Indra Pahmi. Gimana caranya berhenti merokok? Aku mau berhenti merokok. Sama, saya juga pengen berhenti merokok sekarang. Tetapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya berhenti merokok sempat juga dan lama itu 1 tahun, 1 tahunan lah saya berhenti merokok gitu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa dulu saya bisa berhenti merokok? Ya karena didorong dengan rasa ingin cepat sembuh teman-teman ya, karena ya saat terkena gangguan asam itu rasanya tidak nyaman teman-teman. Nah, makanya ketika memilah nih mau merokok atau pengen cepat sehat ya Pak, yang paling dirindukan itu adalah pengen cepat sehat teman-teman ya, pengen cepat sembuh dan akhirnya ya bisa berhenti merokok gitu teman-teman ya. Total dulu itu berhenti merokok teman-teman ya. Jadi jangankan untuk merokok sengaja gitu teman-teman ya. Ada kawan saja yang nengok kalau seandainya dia merokok kemudian kita isap itu nggak nyaman teman-teman ya. Nah itu makanya dulu yang saya buat berhenti merokok itu adalah menguatkan tekad teman-teman ya, menguatkan tekad karena pengen cepat sembuh akhirnya bisa berhenti merokok. Tetapi kenapa sekarang saya merokok lagi teman-teman ya, karena ketika di awal proses pemulihan karena pengen kehidupan saya itu kembali lagi teman-teman ya, saya merokoknya dilatih lagi. Ya tujuannya ya kehidupan yang dulu itu biar cepat kembali lagi, karena jujur saat terkena asam itu hal yang paling dirindukan itu adalah kehidupan kita yang kembali teman-teman ya. Nah tetapi sekarang menyesal teman-teman ya, saya nggak bisa berhenti merokok lagi dan saya itu pengen sekarang itu berhenti merokok tetapi sulit kembali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian ingin berhenti merokok, kuatkan saja tekadnya, kuatkan saja semangatnya. Kalau seandainya kalian berhenti merokok, pasti kalian bakalan lebih cepat membaik. Nah itu teman-teman. Tetapi kemudian kalau seandainya kalian sudah sembuh total, usahakan kalian jangan dilatih lagi rokoknya. Takutnya nanti menyesal kayak macam saya. Saya sekarang mau berhenti merokok itu sulit kembali teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Arif Rahman. Menghindari makan malam maksudnya jam berapa dan kenapa? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya selalu menyarankan sama teman-teman itu usahakan hindari makan malam. Tujuannya biar ketika ada perbaikan itu ya pencernaan kita itu bisa istirahat dengan baik teman-teman ya. Bayangkan saja untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tidurnya itu harus minimal 8 jam dalam satu malam biar proses pemulihannya itu lebih cepat teman-teman ya. Kalau seandainya kalian makan malam nih, misalkan makan malam jam 9 atau jam 8 misalkan ya. Jam 8 kalian makan malam nih. Nah, kemudian ketika habis makan itu usahakan kita itu harus jangan tiduran gitu teman-teman ya, karena proses pencernaan itu biasanya 3 jam per 3 jam. Berarti kalau misalkan makan jam 8 malam, nanti kalian bisa tidurnya itu jam 10 teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tidur jam 10 mungkin tidak akan 8 jam tidurnya, karena jam 5 itu harus kita bangun lagi ya, harus sembahyang dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, makanya usahakan kalian itu harus bisa menghindari makan malam biar nanti ketika pencernaannya itu udah beres, kita istirahat total tuh, tidurnya itu istirahat total dan kemudian perbaikannya itu bakalan lebih sempurna. Nah itu teman-teman. Dan untuk jam makan yang paling terakhir itu untuk saya pribadi teman-teman ya, dulu jam makan terakhir itu jam 6 maghrib. Nah kenapa saya jam 6 maghrib ya, karena berpikirnya nanti jam 8 jam 9 kita udah bisa tiduran teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita tidur jam 8 jam 9 atau katakanlah jam 9 itu mungkin bisa 8 jam gitu teman-teman ya, sampai paginya itu bisa 8 jam. Dan kalau seandainya kalian makan jam 9
kita harus istirahat dulu kan ya teman-teman ya, jam 9 kita makan, kita bisa tiduran itu ya mungkin jam 12 teman-teman, jam 12 malam ya, karena ketika habis makan itu ya kita nggak boleh langsung tiduran teman-teman ya. Itu menurut pendapat saya dulu, itu yang saya sampaikan, itu yang saya maksudkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu jangan sampai kalian itu bisa makan malam. Nah, kalau seandainya kalian sudah sehat, sudah sembuh total, bebas untuk kalian makan malam mau jam 9 kayak mau jam 10, tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis usahakan hindari makan malam. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya dari Capu Letep 2698. Pak, apakah pola pikir Bapak berubah saat sembuh dari anxiety disorder? Berubah teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sebelum terkena gangguan asam, saya orangnya itu pengennya itu perfect, sempurna gitu teman-teman. Kemudian ketika saat terkena gangguan asam banyak ketakutan gitu teman-teman ya. Jadi stres lah terhadap penyakit, terhadap kematian. Kemudian sesudah sembuh total sekarang berubah teman-teman ya. Saya lebih simpel dibandingkan dengan kayak dulu. Kalau dulu pengennya perfect, tetapi sekarang setelah sembuh total dari gangguan anxiety disorder, saya lebih sederhana teman-teman ya. Jadi mencoba tidak terlalu berpikir keras lah, belajar masa bodoh gitu, apapun masa bodoh, termasuk di perekonomian. Kan orang yang hidup itu tidak terlepas dari masalah-masalah teman-teman ya, masalah keluarga kayak, masalah perekonomian kayak, kan gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi saat ini mencoba berpikir sederhana saja. Kalau seandainya ada masalah juga di keluarga, saya mencoba menghindari teman-teman ya, walaupun itu harus dipecahkan, tetapi saya tidak pecahkan teman-teman ya. Saya prinsipnya setiap masalah itu nanti ada jalan keluarnya, bisa terselesaikan dengan sendirinya. Siapa yang menyelesaikan? Waktu yang menjawab teman-teman ya. Sampai di perekonomian juga saya tidak terlalu memikirkan harus gimana, tidak teman-teman ya, karena saya mencoba meyakini teman-teman ya, bahwa setiap manusia itu lahir ke dunia itu berserta rizki-rizkinya. Nah, itu teman-teman ya, tidak semua orang mempunyai gaji, karena ada yang nganggur juga kan gitu teman-teman ya, untuk keuangan, untuk perekonomian. Tidak semua orang mendapatkan gaji, tetapi semua orang mendapatkan rizki teman-teman ya. Gaji sifatnya tidak akan cukup, sebesar apapun gaji kalian itu tidak akan mencukupi untuk penopang kehidupan kalian teman-teman ya. Tetapi yang namanya rizki, sedikit apapun itu pasti cukup. Nah, itu teman-teman, itu yang saya rasakan. Nah, makanya saya mencoba berpikir sederhana saja gitu teman-teman ya, biar terhindar dari stres. Karena jujur ketika stres itu ya pasti untuk gangguan anxiety disorder itu pasti kambuh lagi teman-teman ya. Nah, makanya ketika ditanya, Pak, apakah Bapak berubah sekarang pola pikirnya? Sangat berubah sekali teman-teman ya, drastis berubah sekali. Dulu pengennya perfect, tetapi sekarang itu yang penting bahagia saja. Nah, itu teman-teman, dan ketika ingin bahagia itu sederhana sebetulnya. Apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya bahagia, ya lakukan saja. Kayak macam saya apalagi gitu teman-teman, hobinya itu ya sederhana, mancing di kali aja membuat saya senang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika ingin mengetahui, Pak, gimana nih untuk Bapak sendiri pola pikirnya apakah berubah teman-teman. Saya mencoba sekarang itu, bukan mencoba ya, saat ini sekarang itu pola pikir saya itu sederhana teman-teman, yang enggak terlalu kayak dulu pengen perfect, pengen gimana, enggak teman-teman ya. Saat ini mencoba gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kemudian gimana caranya supaya menghindari masalah-masalah yang membuat pikiran saya itu ruwet, mumet. Nah, itu teman-teman ya. Itulah keadaan saya saat ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya dari Linzaki, Susi Purwakarta hadir, sensasi datang dan pergi. Nah, itu teman-teman ya, ini durasinya sudah 23 menit, tetapi nggak apa-apa. Saya lanjut lagi ya. Susi Purwakarta hadir, sensasi datang dan pergi. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi misalkan sensasi hadir nih pagi-pagi, misalkan siangnya membaik, sorenya hadir lagi, kemudian besoknya membaik gitu teman-teman ya, siangnya hadir lagi, seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perlu kalian ketahui itu selain daripada ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu memang seperti itu, tetapi kalian juga harus bisa mengetahui dan mengenal
kalau seandainya proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman ya. Proses dari gangguan asam lambung dan psikosomatis pemulihannya berbeda dengan gangguan yang lain. Gangguan yang lain kita tangani misalkan 1 hari 2 hari kita sudah sehat total terus gitu teman-teman ya. Tidak seperti itu untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis. Gangguan asam lambung dan psikosomatis itu proses pemulihannya itu kayak macam spiral gitu teman-teman ya. Hari ini membaik, mungkin besok tidak. Selama seminggu kita membaik, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. 1 bulan kita mulai enakan nih, 1 bulan kita nyaman, merasa bahagia, hidup terasa berwarna gitu teman-teman ya. Nah tetapi dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian seterusnya sampai kita itu merasa bahagia selamanya. Kemudian sampai kita itu bisa berpikir dengan wajar juga. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Nah baru di situ kalian itu sudah sembuh total. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian terhindar dari sakit-sakitnya itu tidak mungkin teman-teman ya. Karena selama orang masih hidup itu pasti kita itu tidak jauh dengan yang namanya sakit-sakit rumahan, sakit-sakit biasa kayak macam batuk, pilek, demam. Nah itu pasti kita mengalaminya juga, termasuk saya gitu teman-teman ya. Saya walaupun sudah sembuh total pastilah mengalami yang namanya pilek-pilek, pasti mengalami yang namanya batuk-batuk gitu teman-teman ya. Tetapi tidak mengalami cemas, tidak mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah itu intinya orang sakit itu merupakan hal biasa teman-teman. Yang harus kalian benahi itu adalah di pola pikir, di perasaan gitu teman-teman. Kemudian gimana caranya supaya sakit itu cepat terlewati. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sensasi selalu hilang timbul, datang dan pergi, kalau seandainya kalian mengenal proses pemulihan, justru itu adalah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Hari ini membaik, besoknya mungkin tidak. 1 minggu kita membaik, mungkin dalam 1 minggu itu ada aja yang membuat kita tidak nyaman. 1 bulan membaik, dalam 1 bulan itu pasti ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian seterusnya sampai benar-benar kita itu perasaan kita itu bahagia, senang, berwarna gitu teman-teman ya. Nah itu kalian pasti sudah dikatakan sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya banyak sekali cobaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, ditambah lagi setiap hari sensasi suka datang. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, penderitaannya itu sangat kompleks sekali sangat komplit sekali gitu teman-teman ya. Di sisi lain kita itu sedang menderita ya, merasakan sensasi lah, merasakan perasaan lah tidak nyaman teman-teman ya. Ditambah lagi bertubi-tubi kita memikirkan masalah ekonomi, kita memikirkan masalah keluarga gitu teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu harus bisa belajar masa bodoh teman-teman, harus bisa belajar egois untuk diri sendiri teman-teman ya. Saat terkena asam butuh kita itu yang namanya egois teman-teman ya. Dulu saat terkena asam itu sama saya juga ya, masalah itu bertubi-tubi ya yang harus diselesaikan. Tetapi saya mencoba berpikir sederhana, nanti masalah itu bisa selesai dengan sendirinya teman-teman ya. Waktu yang menjawab gitu teman-teman. Kemudian permasalahan ekonomi juga sama, saya nggak pikirkan teman-teman ya. Karena ya mau memikirkan gimana teman-teman ya, keadaan terbatas. Kita bekerja ya, mau bekerja gimana, ini kondisi sedang lemah gitu kan teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi mencoba memahami dan mempercayai bahwa setiap orang itu lahir ke dunia itu beserta rizkinya teman-teman ya. Anak ada rizkinya, istri ada rizkinya. Jadi untuk saya pribadi dulu walaupun tidak bekerja selama 1 tahun teman-teman ya, tetapi ya tetap bisa makan teman-teman ya. Banyak cara, banyak ragam untuk rezeki itu. Kita tidak tahu Allah itu menurunkannya itu seperti apa teman-teman ya. Entah itu dengan cara hasil pinjaman dari orang lain, jalannya seperti itu, tetap aja itu rezeki teman-teman. Yang penting kita bisa makan teman-teman ya. Kemudian ada juga hasil dari dikasih orang teman-teman ya, itu rezeki teman-teman ya. Nah makanya usahakan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jujur ya untuk saya pribadi juga dulu sama, saya mencoba tidak memikirkan ke arah sana teman-teman ya. Saya hanya meyakini saja
bahwa saya lahir ke dunia itu beserta rezekinya. Tetapi ini takut nih anak atau keluarga nggak bisa makan. Tenang saja teman-teman, mereka juga sama lahir ke dunia ini beserta rezekinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya sekarang dari siapa ini? Satu lagi teman-teman ya. Ini sekarang karena durasinya sekarang itu udah 29 menit lebih nih. Saya pengen menangis gara-gara ini tapi malu sama keluarga. Sama saya juga dulu seperti itu teman-teman ya, kalau ditahan-tahan ya tambah beban. Nah makanya ketika kalian sekarang pengen nangis, nangis saja teman-teman. Jujur sepengalaman saya dulu ketika nangis itu ya kadang merasa lega teman-teman ya, seolah-olah beban di pikiran, beban hidup ini apa ya hilang gitu teman-teman. Nah makanya dulu itu saya sering nangis teman-teman, malu sebetulnya kalau seandainya diceritakan gitu teman-teman, tetapi itulah keadaan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan speaker somatis. Ketika duduk nongkrong seperti ini sambil berjemur, kemudian datang orang yang nengok, gimana nih keadaannya, saya rangkul nangis, kadang sering minta maaf gitu teman-teman ya, karena seolah-olah hidup ini udah nggak panjang lagi teman-teman. Dan kalau seandainya sekarang nih ketemu sama dia kalau seandainya sekarang sudah sembuh total ketemu sama dia, kadang suka malu juga, apalagi kalau misalkan mereka itu nyinggung-nyinggung tentang kejadian dulu. Wah dulu lu nangis lu, kata seperti itu. Tetapi nggak apa-apa teman-teman ya, kalau seandainya kalian pengen nangis saat ini ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis karena merasa ada beban gitu teman-teman ya, beban kesehatan, beban masalah-masalah dan lainnya gitu teman-teman ya, nangis saja teman-teman. Belajar masa bodoh tentang penilaian orang teman-teman, toh mereka itu tidak tahu, tidak paham tentang apa yang kita rasakan. Dan jujur saat menangis itu sesudahnya itu terasa apa ya, terasa plong, terasa beban itu hilang gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya ketika kalian sekarang pengen nangis, nggak usah malu teman-teman ya, itu bisa membantu melepaskan beban. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, ini pertanyaannya masih banyak juga, tetapi karena sekarang durasinya sudah 31 menit lebih, saya hentikan saja. Semoga saja video-video atau jawaban-jawaban saya itu ya bisa membantu kalian lah, bisa menambah wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.